Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Taufian Putra, NPM 1009011011952, dengan pembimbing Ibu Profesor Dr. Sri Fadilah, SMSC AKCA STBA, dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Implementasi Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan PSA ke-72 terhadap Kinerja Keuangan, Studi Empiris pada Perusahaan Konstruksi tahun 2019 hingga tahun 2021. Dalam penelitian ini, memiliki latar belakang di mana terdapat 3 poin fenomena latar belakang. Yang pertama yaitu penurunan laba perusahaan konstruksi sepanjang tahun 2020, di mana salah satu contohnya yaitu terdapat pada PT Waskita Karya Terbuka, di mana perusahaan tersebut mengalami rugi bersih mencapai 7,38 triliun pada tahun 2020. Untuk fenomena yang kedua, terdapat penurunan laba perusahaan konstruksi diakibatkan penerapan PSAK 72. Salah satu perusahaan konstruksi, PT Adikarya Persero, mencatatkan penurunan atau rugi sebesar 96%, dan juga penurunan ekuitas sebesar 18,4%. Fenomena itu terjadi akibat perseroan memberlakukan PSAK 72 pada sektor propertinya. Adapun fenomena lain yaitu perusahaan konstruksi merupakan salah satu sektor yang terdapat pada PSAK 72, karena dalam pedoman pada PSAK 72 mensyaratkan kontrak yang erat kaitannya dengan aktivitas operasional perusahaan konstruksi yang melakukan kontrak dengan pelanggannya. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu apakah implementasi pengakuan pendapatan PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan apakah implementasi pengukuran pendapatan PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Adapun hipotesis dan kerangka pemikiran terlampir. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variabel independen dan dependen. Adapun metode penelitian yang digunakan menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan sumber data sekunder yang diperoleh dari catatan laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Adapun populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 hingga 2021. Adapun rancangan pengujian hipotesis yaitu terdiri dari MSI, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Adapun pengujian hipotesis yang digunakan menggunakan uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Adapun yang pertama yaitu uji asumsi klasik, terdapat dari 4 pengujian yang dilakukan: uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, menampilkan hasil yang positif dan sesuai hasil uji, karena syarat dari keempat uji tersebut sudah terpenuhi. Adapun yang pertama yaitu analisis regresi berganda menunjukkan nilai sebesar Y sama dengan 0,036 plus 0,251x1 plus 0,203x2. Adapun variabel X1 menunjukkan bahwa bertambahnya pengakuan pendapatan PSAK 72 sebesar 1% diprediksi akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,251. Adapun pada variabel X2 menunjukkan bertambahnya pengukuran pendapatan PSAK 72 sebesar 1% diprediksi akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,203. Adapun pengujian hipotesis yang pertama yaitu menggunakan uji F, di mana menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,5 dan nilai signifikan yang terdapat pada gambar sebesar 0,00. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, maka artinya H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan PSAK 72 dan pengukuran pendapatan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan. Adapun pengujian hipotesis yang kedua, yaitu menggunakan uji T, di mana taraf signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Pada variabel X1 terdapat nilai signifikansi sebesar 0,00, yang mana lebih kecil dari 0,05, artinya sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan H diterima. Artinya pengakuan pendapatan PSAK 72 berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan. Adapun pada variabel X2 terdapat nilai signifikansi 0,009 yang mana lebih kecil daripada taraf signifikansi, artinya sesuai dengan pengujian hipotesis, maka pengukuran pendapatan PSAK 72 berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan.
Adapun koefisien determinasi yang diukur secara simultan menunjukkan nilai R-square sebesar 0,621 atau 62,1%, yang mana dapat disimpulkan bahwa pengaruh PSA ke-72 dan pengukuran PSA ke-72 berpengaruh sebesar 62,1% terhadap kinerja keuangan. Dan sisanya sebesar 37,9% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti. Yang kemudian selanjutnya, pengujian determinasi secara parsial menunjukkan nilai X1 sebesar 32,3% dan X2 sebesar 29,8%. Dari hasil uji di atas dapat disimpulkan, yaitu membuktikan bahwa implementasi pengakuan pendapatan PSA ke-72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan konstruksi yang diprosesikan ke nilai profitabilitas return on asset. Dan yang kedua, implementasi pengukuran PSA ke-72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan konstruksi yang diproyeksikan ke nilai return on asset. Maka dari di sini dapat disimpulkan bahwa transparansi kontrak dari pedoman PSA ke-72 akan menimbulkan rasa kepercayaan terhadap investor dan stakeholder lainnya sehingga akan meningkatkan operasional perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan yang diperlihatkan dari nilai return on asset tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.